bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah sehingga kedekatan kita kepada Allah itu betul-betul terasa. Dan inilah yang disebut latihan mengasah mata batin kita, yang disebut dengan basyarah. Nah, kita ini punya indera fisik namanya mata, telinga, dan masing-masing itu memiliki kepekaan-kepekaan yang sifatnya teramati. Jadi apa yang kita dengarkan itu teramati, apa yang kita lihat teramati. Tetapi ketika kita sudah bicara hati, apa yang kita cerap, apa yang kita masukkan ke dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati itu tidak terindra dan tidak bisa kita tampilkan dan kita tampakkan. Dia ada istilah, orang bisa mengukur dalamnya laut, tetapi orang tidak bisa mengukur dalamnya hati. Orang bisa mengerti kemampuan mata dan telinga itu karena alat ukurnya jelas. Ketika mata rabun bisa memakai kacamata. Ketika penglihatan kita sudah tidak jelas, orang bisa diobati dengan obat yang terkait dengan kemampuan dokter mata. Telinga juga begitu. Telinga yang sakit bisa diobati oleh dokter. Tetapi sakit yang ada di dalam hati itu nggak bisa diobati oleh dokter di mana dokter itu berada, dan tidak ada obatnya yang bisa dibeli di apotek. Dan inilah yang disebut dengan basyarah, mata batin kita yang harus kita asah. Dan mendekatkan diri kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah itu lebih banyak kita lakukan dengan mata hati, dengan kemampuan batiniah yang seringkali orang lain tidak bisa mengukur, tapi kita bisa merasakan. Kalau kita berdoa, kita bisa menangis, bisa tersenyum, bisa tertawa karena ada kelekatan di dalam doa kita itu kepada Allah. Sehingga satu saat Rasulullah itu pernah berdoa dan menangis. Orang heran, kenapa Rasulullah tiba-tiba menangis? Karena Rasulullah membayangkan betapa pedihnya siksa di neraka, padahal beliau belum pernah ke neraka, tapi bisa membayangkan. Sehingga dia merasa khawatir, jangan-jangan dosa-dosaku telah tidak terampuni sehingga aku harus masuk neraka. Rasulullah saya khawatir, apalagi kita. Jadi kalau dalam bahasanya teman-teman yang sering guyon itu, Kanjeng Nabi khawatir apa menawa diri. Nek wae diri khawatir iki ya mati. Demikian juga ketika Rasulullah itu berusaha untuk beramal soleh, kelihatan dia bersedih dengan amal-amal yang dilakukan karena dia masih belum yakin amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Sehingga dalam doa-doanya Rasulullah itu seringkali seperti orang yang sedang bersedih dan murung. Sehingga ketika diamati oleh sahabatnya dan istrinya, sahabat dan istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok kelihatan murung?" Dia mengatakan, "Aku belum yakin dengan amal solehku, jangan-jangan keikhlasanku belum tumbuh menjadi sesuatu yang mengakibatkan amal solehku diterima." Ini ilustrasi-ilustrasi yang digambarkan di dalam hadis bagaimana Rasulullah itu begitu dekat kepada Allah, sehingga saking dekatnya dia bisa merasakan ketika dia beribadah, termasuk ketika berdoa. Nah, pertanyaannya, ketika kita sedang sholat dan berdoa, ada enggak rasa dekat kita kepada Allah? Jangan-jangan enggak ada perasaan apa-apa nih. Pun salat pun, pinter rakaat telu, pun rampung pun, sahabutun mboten ngertos. Karena kita tidak merasakan kenikmatan sholat itu, sehingga khusyuknya sholat itu tidak bisa kita nikmati. Dan itu yang harus kita asah. Bagaimana kita mengasah kepekaan batin kita sehingga kita bisa merasakan khusyuknya kita ketika sholat. Kekhusyukan sholat itu bisa kita rasakan termasuk ketika kita berdoa. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah itu bisa kita rasakan di dalam doa kita. Sehingga saya punya nasihat kepada murid-murid saya yang ini tentu saja saya serap dari guru-guru saya. Jangan pernah
menganggap doa itu seperti obat yang hanya kita perlukan ketika sakit. Jadikanlah doa itu seperti air yang kita perlukan kapanpun, dari manapun kita berada. Karena kita butuh air untuk keperluan apapun, termasuk keperluan minum. Jadikanlah doa seperti air yang selalu kita perlukan kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga dalam kesempatan apapun kita selalu ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedekatan kita akan semakin terasakan ketika kita itu sering berdoa kepada Allah dengan ucapan-ucapan lantunan doa yang kita ucapkan. Dan inilah kemudian yang dikatakan oleh banyak ulama, zikrullah itu sepanjang waktu. Mengingat Allah itu sepanjang waktu. Jangan pernah kita tidak mengingat Allah, karena begitu kita lupa kepada Allah, gampang sekali setan menggoda diri kita. Tidak ada jaminan orang itu akan terbebas dari godaan setan, siapapun dia. Termasuk para ustadz, para dai, para mubarik, para kiai itu selalu juga berpeluang untuk digoda oleh setan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah Imam Nawawi kemudian mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari yang seringkali disebut dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub itu nama lakopnya, artinya nama panggilan Abu Ayyub, yang di dalam bahasa Arab lakop itu diistilahkan lebih halus lagi namanya kunyah. Kunyah itu nama panggilannya, kehormatan Abu Ayyub. Dengan lakop itu gelaran. Nah, sehingga orang harus membedakan lakop itu dalam bahasa Arab itu bukan sekedar panggilan kehormatan, tapi julukan yang bisa saja karena sifatnya umum bisa menyakiti hati orang, karena tidak semua orang itu mau dipanggil dengan julukan tertentu. Satu misalnya ada orang yang gemuk, kita sebut si gendut, itu lakop namanya. Tetapi orang yang suka dengan masjid dikatakan sebagai Abdul Masajid. Ya Abdul Masajid, ya hamba masjid. Artinya apa? Orang yang suka ke masjid. Orang yang punya anak namanya Ayub, namanya Abu Ayyub. Bapaknya Ayub, ayahnya Ayub. Abu Hurairah itu seorang laki-laki yang senang memelihara kucing kecil. Hurairah itu kucing kecil. Kalau kucing besar namanya qittun. Senang memelihara kucing kecil sehingga disebut Abu Hurairah. Bapaknya kucing kecil. Dan dia senang karena apa? Dia pecinta kucing. Dan masih banyak lagi kunyah-kunyah itu yang diberikan oleh banyak orang kepada para sahabat Rasulullah. Seperti Umar disebut Al-Faruq. Ya Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu orang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ali disebut ya babal ilm, wahai pintu ilmu, karena Ali itu orang pintar. Itu disebut kunyah. Dan kunyah itu banyak sekali diberikan pada orang-orang dalam rangka untuk memberikan gelaran yang tercitrakan atau dianggap sebagai penghormatan. Beda dengan lakop. Lakop itu nanti kalau diberikan belum tentu akan disenangi orang yang diberi gelaran, karena lakop itu adalah panggilan-panggilan keakraban yang seringkali terkesan merendahkan. Si kerempeng. Kerempeng itu orang yang kurus. Orang yang gemuk, gendut. Gendut. Ya sauda itu sengireng. Orang kulit ireng ya sauda. Sauda itu ireng. Wangir, ya sauda. Nah, itu gelaran. Nah, baik, kita teruskan. Nah, di dalam hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi, wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu an. Dari penuturan Abu Ayyub yang nama aslinya itu Khalid bin Zaid. Khalid anaknya Zaid Al-Ansari.
Ansori itu gelaran. Ansor itu penolong. Sehingga Al-Ansori itu dianggap orang yang suka menolong. Kemudian dinyatakan anna rajulan qala. Abu Ayyub yang bernama Khalid bin Zaid Al-Ansori itu menyatakan bahwa satu saat ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Beritahukan kepadaku tentang satu amalan yang menyebabkan diriku masuk surga dan juga menjauhkan diriku dari neraka. Jadi ada seorang sahabat itu meminta kepada Rasulullah dengan harapan Rasulullah bisa menginformasikan pada dirinya tentang satu amalan atau satu tindakan yang ketika dilakukan memberikan peluang orang itu masuk ke surga dan bisa menghindarkan diri orang itu dari siksa api neraka. Ini ringkasannya sudah saya kirim ke WA-nya Masjid Beteng Binangun, nanti bisa di-share. Jadi kalau Pak Gani punya WA saya kirimi dari sini. Ada ringkasannya. Nah, kemudian dikatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ternyata Rasulullah mengisyaratkan ada 4 hal dari amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang memberikan peluang atau menjadi sebab orang itu masuk surga dan terjauhkan dari siksa api neraka. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Jadi beribadah tanpa syirik. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Beribadah tanpa syirik itu apa? Meligi murni beribadah hanya pada Allah. Maka kemarin saya ditanya itu, saya hati-hati. Pak, boleh gak masang sesajen? Sajen ini ngopo? Sing disajeni opo lan sopo? Ngopo sajene maksudnya nggo Gusti Allah. Gusti Allah ora butuh sesajen. Kinten-kinten Gusti Allah butuh sajen mboten. Ketawa dia. Mboten nggih. Lah sing jawab jenengan iki. Nek Gusti Allah butuh ingkung pitik, ingkung bebek, ndas kebu apa ora? Mboten. Ya mboten sah nganggo. Nah, sesaji itu tanda persembahan untuk siapa? Untuk Allah atau untuk yang lain? Nah, itu akan merusak tauhid kita. Maka kemarin ada rame-rame, ada orang nendang sajen untuk semua itu tadi rame tuh. Yang melaporkan orang Islam sendiri dilaporkan ke polisi. Ada polisi itu ingin memberi nasihat pada orang ini jangan sembrono, tidak menangkap. Karena apa? Ini anak muda yang masih perlu dinasihati. Jadi mungkin karena semangatnya menggebu-gebu untuk beribadah kepada Allah, melihat sesajen, wah syirik, tendang. Nah, ternyata yang marah bukan yang pasang saji, tapi orang Islam yang malah melaporkan dianggap itu sebuah pelecehan. Padahal tidak ada yang lapor itu selain orang itu. Nah, polisi ini malah kumun, ini saya lapor ke dia orang Islam, dia ini piye. Lalu ada orang yang mengaku ustaz mengatakan, sajen iki iso beda-bedake. Sajen nggo hadiah, sajen nggo danyang sing ana ing panggonan sajen, lan sajen nggo Gusti Allah. Wis sajen nggo syukur. Nah, Gusti Allah iki butuh sajen murah. Kira-kira begitu kan pertanyaannya. Nah, enggak usah dijawab. Kira-kira Gusti Allah butuh sajen mboten? Oh, Gusti Allah butuh ingkung pitik, ingkung bebek, ingkung mentok, ingkung banyak. Butuh ndas kebu, butuh ndas sapi, apa ora? Butuh bancaan apa ora? Butuh sego kuning apa ora? Butuh tumpeng apa ora? Nah, niku jawabannya kan silahkan dijawab sendiri. Gusti Allah niku kinten-kinten butuh tumpengan mboten. Itu kalau mau dijawab serius ya. Tapi kalau mau dijawab sederhana, ya mari kita coba untuk kita telaah. Di ketika kita beribadah, jangan sampai ibadah kita itu tidak murni kita lakukan untuk Allah.
Apa yang membuat kita tidak murni beribadah karena Allah? Karena sikap riya, pamer. Aku tak salah ning masjid, ning beteng pinangun ben didelok wong. Ben dialep wong. Ini sudah tidak murni lagi. Itu sudah ada unsur syirik kecil namanya. Syirik kecil itu akan menghilangkan nilai ibadah pada saat itu, tetapi tidak membuat orang itu tidak terampuni dosanya, karena hanya mengakibatkan ketidaksahan orang itu ketika beribadah, bukan berarti mengakibatkan orang itu keluar dari Islam. Kalau syirik besar, mengakui ada Tuhan selain Allah, nah ini baru disebut orang kafir yang keluar dari Islam. Makanya penyembah berhala waktu itu disebut oleh orang-orang Islam pada saat di zaman Nabi sebagai orang kafir yang punya sikap syirik. Jadi dia itu kufur dalam pengertian dia itu menuhankan sesuatu selain Allah, dan pada saat dia menuhankan sesuatu selain Allah, dia itu disebut sebagai orang musyrik. Itu sudah jenis kekafiran yang besar. Tapi kalau kita itu bersikap riya atau pamer, itu bukan musyrik dalam pengertian musyrik besar, bukan syirik akbar, tapi syirik asghar, syirik kecil. Yang ketika syirik kecil itu ada, maka ibadah kita saat itu tidak diterima oleh Allah karena tidak meligi, tidak hanya kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, karena kita kehilangan keikhlasan di dalam beribadah. Sedekah yang kita niatkan untuk ibadah, ya jangan pernah kita bersedekah untuk minta pujian dari orang. Aku tak sedekah ning tulung nggih, mengki diumumke. Kula nyumbang 100.000 diumumke tenan iki, ditulis teng bor nggih, sedenge lengkap. Wah. Itu malah justru akan menghilangkan keikhlasan. Membantu anak yatim, mari kita bantu, tapi niatnya untuk ibadah karena Allah. Nggak usah minta pujian dari anak-anak yatim itu. Makanya saya masih ingat betul peringatan dari guru saya. Nek wis sedekah itu cul, rasa eling-eling. Koyo ngentut kae, rasa eling-eling. Rasa digoleki. Loh, ngentutku ning ndi wong? Rasa digoleki, Bos. Nek wis buang ya wis cul, wis rasa eling-eling. Pasrahke Gusti Allah. Pangarep-arepe ning siji. Gusti Allah ridho. Itu yang akan membangun keikhlasan kita sehingga kita betul-betul dekat kepada Allah ketika kita melakukan tindakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi di sini amalan yang pertama ditunjukkan oleh Rasulullah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan apa dan siapapun, sekecil apapun. Itu yang terpenting di antara yang penting. Itu yang akan bisa menjadi sebab kita untuk masuk surga. Yang kedua dikatakan wa tuqimus sholata. Hendaklah kamu menegakkan salat. Aqama yuqimu itu tidak sekedar mengerjakan, tetapi menegakkan dalam arti mempersiapkan salat itu dengan sungguh-sungguh, melaksanakan salat itu sesuai dengan tata caranya, dan menjaga kelestarian nilai-nilai salat di dalam tindakan sehingga salatnya itu berbuah menjadi amal soleh dan menghindarkan dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Sehingga dikatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah orang itu dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu tindakan yang buruk yang memang nilainya buruk. Dan mungkar itu tindakan yang berdampak buruk, yang di samping nilainya buruk bertentangan dengan hati nurani manusia dan bisa menimbulkan dampak buruk pada dirinya dan orang lain, itu namanya mungkar. Nah, kayaknya ketika orang itu berbohong, kebohongannya itu disebut sebagai fahsya. Tetapi ketika kebohongan itu berdampak buruk pada siapapun yang dibohongi, maka kebohongan itu bisa menjadi tindakan yang disebut al-munkarat, minal munkarat, tindakan mungkar. Orang mabuk di rumah itu dikatakan telah melakukan tindakan fahsya, karena tindakan mabuk itu adalah tindakan yang disebut tindakan yang melanggar aturan Allah. Tapi ketika mabuknya itu sudah berdampak negatif pada dirinya dan pada orang lain, pada mabuk ngamuk misalnya, itu disebut minal munkarat, tindakan yang mungkar.
Judi itu disebut mungkarat karena apa? Orang judi itu tidak bisa sendiri. Judi kok dewe. Ajeng judi dewe mawon. Hari ora iso judi iki ana musuhe kok. Adu jago ana musuhe. Pasang dado ana musuhe. Kan masih banyak lagi jenis-jenis judi yang lain yang pada saatnya orang perlu cari musuh karena judi itu adalah upaya untuk memenangkan pertarungan dengan cara mengalahkan orang lain. Sehingga disebut di dalam bahasa Inggris judi itu zero sum game. Permainan yang mengakibatkan orang itu bisa merugikan orang lain karena dia beruntung. Jadi kemenangan dirinya itu dengan cara mengalahkan orang lain sehingga orang lain terugikan sebagai akibat dari keuntungan yang didapatkan dari dirinya. Totohan. Bal-balan iki. Endi? MU kan endi? Karo Chelsea menang endi? Wah. Menang MU ya, piro-piro 1-0. Wah. Ternyata totohannya tidak begitu. Saya kira menang MU mesti. Ning totohan MU bisa menang 2-0 apa ora. Nah, selisihnya 2 atau tidak. Nek selisih 2 aku kalah. Nek selisih 1 aku menang. Piye? Wanira. Nah, itu totohan namanya. Itu judi juga karena ada musuhnya. Nah sekarang apapun bisa dipakai untuk judi, bal-balan bisa untuk judi, badminton bisa untuk judi, olahraga apapun bisa untuk judi. Balapan kuda bisa untuk judi. Karena apa? Yang balapan kuda mungkin hanya balapan kuda, tetapi penontonnya bisa berjudi dengan balapan kudanya itu. Termasuk karapan sapi itu dijadikan sebagai arena perjudian. Karena apa? Sapinya bisa balapan sendiri dengan dikendalikan oleh orang yang mengendalikan. Tetapi pada saat terjadi balapan sapi itu penontonnya berjudi satu sama lain. Nah disinilah kemudian orang mengatakan bahwa ketika orang sholat toh pasti suka berjudi, dia belum melakukan iqamatis sholat, dia baru mengerjakan sholat. Ya, dia baru yaf'alus sholat. Yaf'alus sholat itu mengerjakan sholat, bukan yuqimus sholat. Sehingga kamu bisa mengerjakan sholat tetapi belum tentu bisa menegakkannya, karena menegakkan sholat itu mempersiapkan diri dengan niat yang ikhlas untuk sholat, mengerjakannya sesuai dengan tuntunannya dan menjaga nilai-nilai sholat untuk bisa tumbuh menjadi perilaku yang baik dan tercegah dari perilaku yang buruk. Itu sholat yang betul. Makanya dikatakan oleh para ulama, sholatkanlah dirimu selamanya. Artinya apa? Jadikan sholat itu menjadi sesuatu yang bisa mewarnai kehidupanmu. Wong gawe sholat kok gawe goroh. Nah, wong gawe sholat kayak gawe ngapusi. Ini ada yang menarik ini. Jadi teman-teman saya di Jakarta itu iseng-iseng mengumpulkan anak-anak muda. Kemudian diberi survei dengan 3 pertanyaan penting. Mana yang dipilih? Menjadi orang kaya, menjadi orang pinter, atau menjadi orang jujur? Ternyata yang paling banyak dipilih itu menjadi orang kaya. Ora pinter apa-apa sing penting sugih. Yang kedua baru pinter. Yang ketiga baru jujur. Yang milih jujur sedikit. Ora jujur apa-apa sing penting sugih. Ora jujur apa-apa sing penting itu ijazah. Nek ngono sekolah iki ora usah jujur-jujuran. Nek iso golek biji sing paling apik, kanthi nyontek ngepek ora apa-apa sing penting lulus. Itu cara berpikir instan orang-orang sekarang, generasi muda sekarang. Sehingga jual beli ijazah itu ada di mana-mana. Ini kebetulan saya dosen, ini Pak Gani kan guru itu. Fenomena jual beli ijazah itu di negeri kita masih ada Pak ya? Masih ada. Ijazah aspal itu ada. Bahkan di Jawa Barat ada rektor sekolah perguruan swasta itu masuk penjara karena ijazah doktornya palsu. Dulu di Purwokerto juga ada seorang dosen universitas negeri di Purwokerto, sudah dokter ternyata doktornya palsu karena dia tidak pernah kuliah S3, tahu-tahu beli di luar negeri untuk mendapatkan gelar doktor. Cukup 3 bulan bermukim di dekat perguruan tinggi itu, kemudian daftar. Setelah itu gelar doktermu, dokter kok tolong sasi. Angel. Sekarang bisa dicari dengan saya. Itu tidak ada di negeri kita Indonesia. Di luar negeri ada perguruan tinggi tertentu yang kalau bahasa teman saya cek-cek gitu. Pinggiran itu yang gampang sekali. Kuliah tanpa masuk rapopo, sing penting terdaftar, ngerti-ngerti sudah. Ada. Itu kecurangan. Nah, kalau orang seperti itu artinya belum menegakkan sholat.
Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, menunaikan atau membayar zakat. Nah, di dalam persoalan zakat ini memang diperlukan kesadaran karena zakat itu hukumnya jelas. Tetapi implementasi atau perwujudannya tidak mudah karena apa? Itu menyangkut kesadaran karena tidak ada pemaksaan dari negara kecuali di negara-negara Islam. Di Indonesia kan bukan negara Islam, tidak ada pemaksaan, yang ada pajak. Kalau pajak dipaksa, gelem ra gelem pajak. Tapi kalau zakat itu kan kesadaran. Dibutuhkan kesadaran orang untuk membayar zakat di ketika orang sudah punya harta yang jumlahnya 1 nisab. Atau nisab itu satu ukuran yang bisa ditentukan jumlahnya kalau harta itu setara dengan 85 gram emas kira-kira. Kalau kita punya harta, kira-kira harta kita itu setara dengan 85 gram emas, itu disebut 1 nisab. Kalau itu diakumulasikan 1 tahun namanya haul. Jadi kalau 1 tahun ini kita punya harta yang ketika kita hitung jumlahnya sama atau lebih dari 85 gram emas, berarti kita wajib zakat. Ya kalau ada orang punya uang setoran 100 juta, ya mestinya wajib zakat itu. Tahun ini turah hitmu 100 juta wajib zakat. Nah sekarang di Indonesia itu banyak enggak orang yang punya rekening 100 juta? Banyak. Andai kata kesadaran berzakat itu tumbuh dengan baik kalangan umat Islam, kata Profesor Didi Nabaduddin, kaya raya itu Indonesia itu. Harta zakat itu banyak sekali. Nah hasil perhitungan sementara angka kasar itu, kesadaran berzakat umat Islam itu baru di angka 9-10%. Baru di angka 9-10%, ini kasar. Ini hasil survei kecil-kecilan dengan sampel. Nah, andai kata yang 10% itu ditingkatkan menjadi 50% saja, luar biasa, itu akan bisa menjadi harta yang dipakai untuk pemberdayaan umat. Sehingga lembaga amil zakat itu menjadi sangat kaya ketika bisa mengelola uang zakat itu. Bahkan kalau bisa mengelola untuk usaha-usaha produktif luar biasa. Saya punya murid itu. Perempuan, suaminya itu pengusaha besar di Kalimantan Timur. Itu punya tradisi menabung untuk pemberdayaan umat. Jadi 20,5% dari duit zakatnya suaminya itu selama setahun itu dikalkulasi. Kemudian diberikan tidak langsung untuk santunan, tapi untuk pemberdayaan dan tidak boleh digunakan untuk diri sendiri. Salah satu disantuni itu adalah pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar rumahnya. Ada pedagang lotek, pedagang pecel, pedagang bakso, pedagang soto. Karena orang kaya itu dari tahun ke tahun uangnya bertambah, dan uang itu tidak boleh digunakan kecuali untuk pemberdayaan. Yang lain untuk santunan. Jadi untuk anak yatim, untuk beasiswa itu diberikan cuma-cuma, tetapi untuk pemberdayaan ada. Sehingga tidak semua uang zakatnya itu langsung habis, tetapi dikelola untuk pemberdayaan umat. Dan ternyata saya pernah ngisi pengajian di rumahnya. Dia punya rumah besar di daerah Gamping, di Ambar Ketawang. Itu yang diberdayakan banyak. Akan diceritakan salah seorang pengusaha temannya, saudaranya, ya, temannya saudaranya ini. Jadi dia punya saudara, punya teman di Jakarta. Itu bisa menyantuni 160 anak yatim. 160 anak yatim itu disekolahkan sampai lulus SMA gratis karena uang zakatnya. Nah, ini cerita dari Pak Karni Ilyas yang diceritakan. Dia itu pernah iseng-iseng ketemu Hercules. Hercules itu mantan preman di Tanah Abang, itu sekarang taubat itu. Taubat, kemudian dia jadi pengusaha karena modalnya sudah besar. Dia itu punya tambak, punya sawah, punya pasar. Nah, dia itu setiap malam Jumat memberi anak-anak yatim untuk diberikan dalam acara pengajian malam Jumatan di rumahnya yang besar di Indramayu. Diberikan. Nah, per malam itu yang diberikan hampir 300, antara 250 sampai 300 anak yatim. Dikumpulkan di rumah, diberi bingkisan cuma-cuma. Dan dia berzakat dengan disiplin karena istrinya orang Islam. Dan dia masuk Islam tahun 90-an, dan kemudian berangsur-angsur dia bertobat setelah 15 tahun menjadi penguasa Tanah Abang.
Makanya ketika dia cerita sama Pak Kardi Ilyas, diceritakan entah berapa besar dosa saya ketika saya menjadi penguasa Tanah Abang. Tetapi kata Ustadz, sebesar apapun dosa saya, selama saya tidak syirik akan diampuni oleh Allah. Maka saya ingin beribadah untuk menebus semua dosa saya dengan taubatan nasuha. Memang kaya betul dia, kaya betul. Artinya meneng wae suki karena punya sawah. Sawahnya besar enggak? Panggil kulis, ya enggak terlalu besar Bang Karni, ya kira-kira 10 hektar lah. Kira-kira 10 hektar. Punya toko, punya pasar. 50 kios dikuasai dia. Dan yang menyewa kalau tidak punya uang enggak perlu bayar. Selama masa pandemi yang bayar dan tidak bayar itu hampir 50%. Tidak ditagih, itu untuk sedekah. Dan tambaknya dikelola orang kampung dan 2,5% dari keuntungannya dizakatkan, dan sebagian besar dari uang yang dia peroleh itu diberikan dalam rangka untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Ini orang yang tahu Taubatan Nasuha. Benar apa tidak? Ya kita doa mudah-mudahan betul. Tapi andai kata kita berzakat dengan disiplin, insya Allah harta zakat kita itu akan bermanfaat untuk mustahik, orang-orang yang berhak untuk kita zakati, sehingga fakir miskin, anak yatim dan semua orang yang butuh terhadap zakat kita di seputar tempat kita itu akan tersantuni dengan baik ketika kita berdisiplin dengan zakat kita, apalagi kalau kita bisa mengelola harta zakat kita dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir disebut di sini watasilur rahim, menyambung tali persaudaraan, menyambung hubungan kekerabatan atau bersilaturahim. Nah, tidak mudah itu bersilaturahim itu. Karena sekarang ini orang cenderung berteman dengan orang yang menguntungkan. Jadi saya itu punya keluarga besar ada. Sing melarat atau diundang, atau di karaoke. Ini yang kemudian pernah ketika saya jadi ketua dari keluarga besar itu, saya justru ingin mengundang orang-orang yang kita anggap kekurangan untuk kita perhatikan, dan punya itu kita daftar. Udah orang kaya, saya WA, Pak kon lupa ke duit untuk memberi beasiswa kepada keluarga kita yang tidak mampu. Ojo ming bangun masjid tok. Awake dhewe iki duwe tanggung jawab ngangkat keluargane awake dhewe. Wow, manja jangan berpikir seperti itu. Kita santuni agar mereka berdaya. Setelah berdaya, kita harapkan mereka juga bisa menyindir orang lain. Bahwa di antara keluarga kita itu ada yang pemalas, itulah tanggung jawab kita untuk memberikan nasihat pada dirinya agar tidak malas. Itu. Ya memang tidak semua amanah ya. Ada yang DKI malah gue judi ada. DKI gue judi ada. Maka yang saya ceritakan dulu, ada yang keluarga saya yang suaminya meninggal, dia orang miskin, sakit. Kita kumpulkan duitnya itu lebih dari 4 juta waktu itu. Kalau kumpul berapa? 4 juta lebih itu, 4 juta. 4 juta lebih. Diharapkan itu untuk modal kerja karena dia itu bakulan kecil-kecilan. Orang tinggal modal malah nggo ngicing bojone to. Alhamdulillah, Pak Musin matur nuwun. Kula saged ngicing kuburane bojo kula ada, nggo ngicing malah. Kali nggo sesajen. Karepe ben nggo dodolan modal waduh salah arah ini. Karena saya lupa untuk melihat dia itu punya kebiasaan seperti apa. Ternyata dia punya kebiasaan main dukun. Seneng dukun yang tadi. Duitnya entek nggo dukun. Padahal dukunnya butuh duit. Ya ora dibayar dukun itu ya wegah. Nah, itu duitnya banyak yang digunakan untuk itu. Nah, membangun silaturahim itu penting, dan ketika kita mau membangun silaturahim, persaudaraan antara kita itu luar biasa akan bisa memperkuat diri kita. Apalagi ketika kita bangun kekerabatan kita itu lebih erat di antara orang Islam. Umat Islam itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya masih ingat kata Pak Hasim Muzadi Allah yarham ketika memberi pengajian di pesantren Gontor. Enggak usah jauh-jauh. Muhammadiyah karo NU bersatu. Tapi waktu itu angel umat Islam itu diatur. Iya, andai kata Muhammadiyah karo NU saka dhuwur kan iso bersatu wis rasa padu wis. Kuat betul itu. Niku angel. Pas pengajian itu kan ada Pak Din Samsudin ini. Pak Din ini dulu orang NU itu. Masuk Muhammadiyah itu saya syukuri itu.
Mudah-mudahan dia menjadi orang yang betul-betul mempersatukan NU Muhammadiyah karena dia tahu apa dan siapa NU. Sementara ada teman saya orang Muhammadiyah sing rada jelek ning Muhammadiyah mlebu NU. Rada jelek. Ning ora benci, kuwi rada jelek. Kok aturan. Terus mlebu NU sing ora akeh aturan. Wah, nang NU nek organisasi lah ora akeh aturan, Muhammadiyah apa diatur. Pindah. Itu ternyata juga punya manfaat, artinya mendekatkan orang Muhammadiyah dan NU. Andai kata kedekatan Muhammadiyah dan NU itu dipersatukan dan menjadi sebuah kekuatan yang punya visi yang sama, tidak usah poyok-poyokan, ora saya ece-ecenan, tidak usah saling melemahkan, bahkan memperkuat satu sama lain, luar biasa. Bagaimana tradisi pesantren NU itu digunakan untuk memperkuat basis keulamaan orang Islam, dan bagaimana tradisi belajar Muhammadiyah di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi itu ditradisikan untuk membangun kekuatan intelektual Muhammadiyah luar biasa, sehingga akan muncul saudara-saudara Muslim, intelektual Muslim, kiai-kiai yang betul-betul punya kekuatan untuk menjadi orang-orang yang mewarnai negeri kita, karena masing-masing di samping punya ilmu yang dalam, punya kesalehan yang luar biasa, dan punya kekayaan yang cukup karena masing-masing orang punya kepedulian untuk saling membantu. Yang Muhammadiyah lebih kaya daripada NU. Kalau duitnya lebih kaya daripada NU, itu jelas. Saya pernah iseng-iseng ngobrol sama Pak Din Samsudin itu, wah, asetnya memang luar biasa. Perguruan tinggi Muhammadiyah itu sudah hampir 170. Jadi yang terakhir 166 perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Dan yang besar-besar ya seperti UMY, UM Malang, kemudian UM Surakarta, dan yang lain-lain itu. Ada UM Jakarta, UM itu kayaknya luar biasa itu. Kayaknya luar biasa. Ini yang paling besar kekayaannya itu Malang. Malang itu anggarannya per tahun 600 miliar untuk anggaran pendidikan. UMY baru sekitar 500 miliar per tahun. Dan 2,5 anggaran UMY itu digunakan untuk zakat pemberdayaan umat. UMY itu memberikan zakat kepada umat itu 2,5% dari pengeluarannya setiap tahun. Nek 2,5% dari 500 miliar kan lumayan. Ya, sehingga kemarin ada TK Aba di Bambang Dipuro dibangunkan 50 juta. Kemudian SD Muhammadiyah di Kadipaten itu dibantu 300 juta. Itu dicul ya, dan bahkan ada sekolah di Kasihan dari TK sampai SMK itu dibantu 1,6 miliar oleh UMY dibangun ke. Dan SD Muhammadiyah kemarin di Taman Darto itu dibangunkan 400 juta plus dibangun ke musola. 400 juta plus musola. Gue 400 juta dia lagi keteng Binangun pun tadi apa ini? Lah, lagi mengguyonan ini. Bayangkan aja. Nah, kalau silaturahim terjaga luar biasa itu baru UMY, Pak. Ya, kemarin untuk membangun auditorium untuk muktamar besok di Surakarta, itu auditoriumnya dibangun dengan budget 300 miliar. Auditoriumnya harganya 300 miliar. Itu untuk bangunan yang digunakan untuk acara muktamar yang akan datang tahun 2022 bulan Desember itu ternyata tidak serupiah pun minta bantuan pemerintah. Tidak serupiah pun. Itu dari anggaran Universitas Muhammadiyah Jakarta dibantu oleh IP Muhammadiyah melalui perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Itu nanti anggarannya juga besar, dan ternyata tidak serupiah pun Muhammadiyah minta bantuan dari pemerintah untuk acara muktamar nanti. Tidak serupiah pun minta bantuan. Nah, dibantu gelem ning Ranjalu. Dibantu gelem Ranjalu, dan sudah satu kesepakatan tidak boleh ada sponsor rokok, haram. Diharamkan ada sponsor rokok. Rokok tidak boleh memberi sponsor di acara muktamar. Itu disepakati oleh Majelis Taklim Muhammadiyah, tidak boleh para usaha rokok memberikan sponsor. Sponsornya silahkan mana-mana, tapi jangan pabrik rokok. Ini disepakati. Ini bukan apa-apa. Itu untuk menunjukkan ada kekuatan yang luar biasa. Nah, di NU itulah kekuatan pendidikan ulama yang luar biasa. Saya pernah masuk di Ma'had Ali di situ Bondo, di pondok pesantrennya Kiai Samsul Arifin. Itu yang tekun-tekun belajar agama di Ma'had Alinya itu banyak sekali. Kalau di pesantrennya ada sekitar 12.000 santri. Tapi di Ma'had Ali itu hanya ratusan. Itu di situ berkhidmat, orang belajar agama gratis. Sampai S2 di situ. Di Ma'had Ali.
di pesantrennya Kiai As'ad Syamsul Arifin itu. Sekarang namanya STAI Ibrahimi, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimi. Sudah meluluskan S2 dan akan mencoba untuk mendirikan program doktor di sana. Sedang merancang dan mereka menggratiskan semua mahasiswanya. Tapi mahasiswanya sedikit dong, digratiskan. Nah, andai kata semua itu punya seperti itu, luar biasa. Kalau di Arab Saudi memang semua gratis. Di Kuwait ya, di Qatar iya. Ya, di beberapa negara Afrika yang kaya itu, Mauritania misalnya, itu gratis. Kalau di Eropa banyak yang gratis, Jerman gratis. Masuk keponakan saya kuliah sampai S2 di Finlandia itu gratis, tidak pernah bayar. Anaknya keponakan saya itu 2 orang SD di sana gratis. Jadi di sana kuliah dari S1 sampai S3 gratis, TK sampai SMA apalagi itu gratis dan plus diberi uang saku. Pengangguran dibayar di sana. Nek nganggur dibayar. Ning doisin. Nek kene nganggur dibayar, nganggur kabeh. Milih nganggur dibayar. Jadi orang mau ngelih karena nganggur dibayar ning doisin nganggur. Makanya cari kerja. Orang nganggur itu isin di Finlandia. Meskipun nganggur dibayar. Nek tang Indonesia nganggur dibayar, terima nganggur wae. Ya, karena mentalnya beda. Baik. Inilah hadis yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dan simpulan pentingnya, mari kita mencoba meraih surga Allah dan menjauhkan diri dari neraka yang akan disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berdosa, itu dengan 3 amalan. Beribadah tanpa syirik, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan bersilaturahim. Insya Allah dengan 4 amalan itu kalau kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah, kita akan terhindar dari adab Allah di neraka dan akan berpeluang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo. Ini Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya yang nomor 2 dan 3 dan 4. Iya. Iya. Ini tekniknya gimana? Kalau sholat itu ada panggilannya azan. Iya. Orang akan sadar. Nah, zakat itu panggilannya lewat apa Ustaz? Biar ada kesadaran. Yang kedua, untuk silaturahim keluarga Ustaz kan biasanya orang menggarisbawahi ono acara tahlilan itu kan sisa kumpul sedulur-sedulur. Kalau tanpa acara itu agak sulit kumpulnya. Nah, ini berarti dia ingin tetap melestarikan acara tahlilan kematian Ustaz. Ada juga mengatakan sulitnya itu kalau saudara itu jadi satu wilayah atau satu rumah. Ibarat katakan sedulur we lek cerak mambu tae lek asyuk mambu wangi. Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. Ya. Baik. Sesuatu yang bisa mendorong orang untuk beribadah itu yang paling penting adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Itu yang namanya motif intrinsik. Itu yang paling kuat. Sementara yang disebut motif ekstrinsik itu bisa lemah. Apalagi yang ketika kita itu terkait dengan ibadah yang tidak ada panggilan-panggilan dari luar. Kalau sholat ada adanya, ada panggilan. Itu ada motif ekstrinsiknya, ada orang yang memanggil untuk bisa membuat kita sholat. Tapi zakat itu meneng bayar apa dia orang ngerti kok. Kita itu kaya meneng bayar satu mungkin ada orang ngerti kok. Makanya disitulah menata hati itu penting agar kita tahu betul bahwa Allah itu orang, ada zat yang tahu bahwa setiap orang itu punya kemampuan atau tidak untuk berzakat. Allah tidak mungkin ditipu. Nek awake disuguhi Gusti Allah ngerti lah, ngerti. Jadi tapi sekarang ini ada keinginan orang untuk menghindar dari zakat dengan cara saat durunge setahun duitnya tindak-tindakke ben ora zakati. Nah, termasuk silaturahim itu. Silaturahim itu tidak harus secara fisik kok. Silaturahim itu harus dibangun dari kesadaran orang melalui kejernihan hati untuk merasa bahwa kita itu perlu dan diperlukan. Kita perlu pada orang lain dan kita juga diperlukan oleh orang lain. Nah, kesadaran untuk perlu dan diperlukan itu yang harus terbangun di dalam diri kita. Sehebat apapun saya itu perlu jamaah kok. Guru ngaji ora ono jamaah ora mlaku. Jamaah ora ono guru ngajine ora mlaku.
Jadi jangan pernah merasa menjadi orang paling penting ketika ngaji. Guru itu jangan pernah merasa lebih penting daripada murid. Jamaah itu penting. Guru juga penting. Kalau kita merasa sama-sama penting, mari ketika ngaji kita datang, perankan diri kita sebagai orang yang memang harus berperan dalam pengajian itu. Guru ngaji ya mulai ngaji perannya. Ikhlas karena Allah, murid ngaji teko, ngurungkan pengajian, insya Allah ganjarannya foto karena apa? Yang dinilai orang itu adalah keikhlasan kita untuk beribadah kepadanya, dan tidak usah mengatakan loh niku murid ngaji kok Pak, ganjarannya sidik. Tidak. Itu yang harus kita coba untuk kita hilangkan cara kita berpikir seperti itu. Murid ngaji insya Allah di ganjaran dewi, guru ngaji di ganjaran dewi, sebab masing-masing orang punya peran yang bisa berbeda dalam satu pertemuan yang kita lakukan bersama-sama. Ini yang perlu kita sadari. Nah, monggo kita jadikan sebagai orang yang merasa diperlukan dan merasa perlu terhadap orang lain, sehingga ada ketergantungan kita masing-masing untuk selalu membangun kesetiaan di dalam membangun persaudaraan. Inilah yang perlu saya sampaikan. Karena sudah adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo.